Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat jasmani serta sehat rohani. Serta sholawat dan salamnya mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpahkan ke junjungan kita yang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, kepada tabi'in dan tabi'at yang insya Allah nanti kita semua selaku umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Palayangan, yang terhormat Ibu Bapak Guru, rekan-rekan semuanya. Dalam hal kesempatan ini saya selaku moderator insya Allah akan menyampaikan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama pembukaan, yang mana alhamdulillah telah saya buka. Yang kedua, acara yang kedua pemaparan atau sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Acara yang selanjutnya, acara yang ketiga, pemaparan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Yanti Kusumayanti SPD. Dan yang terakhir sesi tanya jawab. Yang paling terakhir doa dan tutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan atau sepatah dua patah kata dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat, mari waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi, yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, Ibu sampaikan terima kasih kepada Ibu Yanti sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7, yang mana pada hari ini mau memaparkan aksi nyatanya masalah atau temanya itu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dengan adanya calon guru penggerak di sekolah ini atau di SD Palayangan, mudah-mudahan memberikan warna yang positif juga terhadap lingkungan sekolah, budaya sekolah di SD Palayangan ini. Bukan hanya Bu Yanti sebagai calon guru penggerak, mudah-mudahan menjadi motivasi juga kepada Bapak dan Ibu guru yang sampai hari ini masih ada kesempatan untuk menjadi calon guru penggerak. Silakan bisa tiap kalian bisa bisa bergabung atau bisa berdiskusi ya dengan Ibu Yanti Kusumayanti yang memang sudah sedikitnya berpengalaman ya, bagaimana caranya misalnya untuk masuk ke calon guru penggerak, bisa tanya-tanya lah. Dan Ibu doakan mudah-mudahan bukan hanya Ibu Yanti saja yang bisa menjadi calon guru penggerak, yang masih ada kesempatan. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi calon guru penggerak. Amin. Itu saja mungkin yang bisa aku sampaikan. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk acara yang selanjutnya langsung saja ke acara pokok, yaitu pemaparan yang insya Allah akan disampaikan secara langsung oleh Ibu Yanti Kusumayanti SPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru dan Ibu Kepala sudah memberikan waktunya, memberikan kesempatan pada saya untuk menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif di sekolah. Saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Adapun yang akan saya paparkan hari ini, yang pertama tentang disiplin positif, lalu motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, selanjutnya restitusi, dan 5 posisi kontrol, yang selanjutnya segitiga restitusi. Sebelum membahas tentang disiplin positif, kita sekarang digembor-gemborkan pembelajaran dengan paradigma baru, ya Ibu Bapak. Diantaranya kita harus melaksanakan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini sudah tidak asing ya, sudah sering kita laksanakan. Selanjutnya, apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita, makna disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mengikuti aturan, cenderung didasari rasa ketakutan atau ketidaknyamanan. Itu yang umumnya terjadi, ya. Lalu apa disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa rasa takut, ancaman maupun hukuman. Itu bedanya disiplin positif dengan pengertian disiplin yang sebelumnya. Tujuan kuliah dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya, dari luar. Yang kedua, motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, yang terakhir ini yang motivasi yang harus ada pada diri murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan unsur intrinsik. Jadi unsur yang ada dalam diri mereka yang harus ada. Motivasi yang harus kita pupuk, yang harus ada. Nah, ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang tadi murid disiplin itu karena mereka takut dihukum, takut karena ancaman. Yang motivasi yang pertama, ya, ini merupakan identitas gagal karena hukuman bersifat menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Tadi motivasi yang kedua ingin mendapatkan penghargaan. Ini juga merupakan identitas gagal karena yang pertama tidak
dengan sesama temannya menjadi sifat iri ya. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah ini yang harus ada tadi yang ketiga, konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu ada dua, konsekuensi dan restitusi. Di antara dua ini, konsekuensi penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Nah, jadi tetap ada kurangnya konsekuensi. Nah, ini yang paling ideal yaitu dengan cara restitusi. Jadi kita membuat disiplin positif dengan restitusi. Restitusi yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada permasalahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol tanpa paksaan, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, lalu apa restitusi? Tadi kan ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi, ada restitusi. Lalu apa restitusi itu? Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertiannya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita memberikan hukuman, contohnya guru menghukum siswa hormat pada bendera 10 menit. Atau guru menghukum lari di lapangan 5 keliling lapang upacara. Nah, ini sebelum saya mempelajari konsep ini restitusi, itu yang saya lakukan. Saya termasuk penghukum di kelas, kalau yang tidak mengerjakan PR, lari di lapang. Ternyata itu adalah tindakan yang salah. Yang kedua, konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini juga merupakan identitas yang gagal. Guru tegas dan juga menghormati peraturan. Nah, ini adalah restitusi adalah contoh identitas yang sukses. Yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi, restitusi adalah salah satu cara kita membangun budaya positif. Tadi kan cara melakukan restitusi itu menanyakan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Contohnya begini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Itu kan peraturan ya, Bu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu hanya peraturan, bukan keyakinan. Kalau keyakinan itu unsur intrinsik motivasi yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi disebutlah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau peraturan itu masih ada unsur paksaan, harus dipatuhi. Ini kegiatan membuat keyakinan kelas 5 sudah saya lakukan. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama langkahnya berdiskusi tentang peraturan. Jadi saya dengan siswa, kita di kelas mau ada peraturan apa saja, seperti tidak mengerjakan PR di kelas, atau menjaga kebersihan kelas, tidak membawa mainan ke kelas. Didiskusikan dulu
ditampung pendapat-pendapat siswa, lalu selanjutnya merumuskan keyakinan kelas. Setelah ditampung, kita pilih ada berapa keyakinan kelas yang akan kita terapkan, yang akan kita yakini, yang harus dijalankan. Lalu selanjutnya menempelkan keyakinan kelas. Jadi ini langkah pertama yang harus kita lakukan. Jadi di setiap kelas membuat keyakinan kelas masing-masing. Contohnya yaitu tadi seperti selalu membawa tempat makan dan minum, tidak mengerjakan PR, saling menghargai dan menghormati sesama teman. Seperti itu. Langkah pertama dalam menerapkan budaya positif. Nah ini contohnya keyakinan kelas 5 SDN Palayangan. Saling menghormati dan menghargai sesama teman. Selalu mengerjakan piket kelas dan piket umum. Memakai seragam yang rapi. Datang tepat waktu pukul 7. Masuk disiplin. Tidak membawa dan memainkan HP di kelas. Tidak mengerjakan PR di kelas. Tidak makan di jam pelajaran. Tidak membawa mainan. Selalu menjaga kebersihan. Selalu membawa tempat makan dan minum. Ini adalah hasil diskusi bersama siswa. Jadi siswa yang memberikan pendapatnya, mau apa nih di kelas kita keyakinannya, lalu ditampung, lalu dirumuskan. Jadi langkah pertama restitusi itu membuat keyakinan kelas. Setelah dibuat, siswa harus meyakininya dalam diri sendiri. Jadi apa yang dia yakini, kalau melanggar bagaimana? Di setiap kelas diusahakan ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, lebih konkret dari peraturan berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, kalimat menarik agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam merumuskan. Selanjutnya, tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Yang pertama, kebutuhan dasar yang pertama bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru di kelas ada 5 posisi kontrol yang selalu kita jalankan. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Lalu posisi yang manakah yang sebaiknya kita laksanakan? Tentunya yang kelima, sebagai manajer. Selanjutnya, apa perbedaannya dari 5 posisi tersebut? Contoh penerapannya, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, yang akan kita lakukan yaitu patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan. Itu kita sebagai penghukum. Ternyata itu tidak boleh dilaksanakan, apalagi sekarang kita pembelajaran berpusat pada murid. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini juga tidak boleh. Contohnya, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, ini membuat rasa bersalah. Ini contoh-contoh kalimat yang khususnya selalu saya laksanakan sebelum saya mengerti tentang restitusi. Yang ketiga, sebagai teman, ini juga tidak baik akibatnya. Contoh kalimatnya, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah, jangan diulangi lagi. Ini juga tidak boleh. Yang keempat, sebagai pemantau, contoh kalimatnya, kamu sudah melanggar peraturan.
apa konsekuensinya. Ini juga tetap anak merasa ada yang ditakuti dalam diri anak. Nah, kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu kalimat sebagai manajer. Nah, dalam melaksanakan restitusi, ya, posisi kita sebagai manajer tentunya ada 3 langkah dalam melaksanakan restitusi, disebut segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contohnya, menstabilkan identitas. Kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Misalkan dipanggil ke depan, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil ke depan? Lalu tanya kesalahannya apa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pasti semua perilaku memiliki alasan. Kita memberikan kesempatan pada murid, apa alasannya melanggar keyakinan kelas. Mengapa kamu melakukan kesalahan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Menanyakan keyakinan, coba keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Lalu keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Nah, terus selanjutnya bagaimana kamu memperbaiki keyakinan kamu tersebut. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ini salah satu membentuk budaya positif di sekolah. Pada saat jam istirahat ada salah satu siswa yang hanya duduk di belakang. Lalu saya panggil ke depan, saya tanya mengapa tidak ikut istirahat. Lalu alasannya karena dia memakai kerudung hitam. Karena keyakinan kelas kita kan memakai seragam yang rapi sesuai peraturan, harusnya memakai kerudung putih. Lalu dia minder, mengapa pakai kerudung hitam? Alasannya basah, belum dicuci, kotor katanya. Lalu saya tanya, mengapa belum dicuci? Mengapa tidak langsung dicuci? Lalu dia alasannya mengaji. Nah, saya tanya, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Jawabannya, tidak memakai seragam sesuai peraturan. Nah, lalu saya tanya lagi, bagaimana cara kamu memperbaikinya? Dia mengatakan, saya berjanji tidak akan pelajaran hari ini. Kalau saya istirahat dulu di luar. Dan saya akan memakai sesuai peraturan ini. Nah, jadi penerapan segitiga restitusi ini dia ada motivasi dalam dirinya sendiri, tanpa ada hukuman, paksaan atau apapun, tapi tidak ikut istirahat sebagai manajer. Nah, jadi dia sendiri yang akan memperbaiki kesalahan yang tidak ada. Cara apa? Bagaimana cara memperbaiki? Kan kita yang harus tahu kan kalau di sekolah harus pakai kerudung apa, ada motivasi dari dalam diri. Terus sekarang Tiara pakai kerudung hitam, berarti Kak Tiara sudah menambah keyakinan kelas kita, ya. Terus yang kedua, kerudung putihnya tidak dipakai. Lalu terjadi setiap kalinya di saat jam pembelajaran ada siswa yang bisa sampai tadi. Kenapa tidak dicuci? Yang saya lakukan sebelum saya memanfaatkan karena kan Tiara biasa untuk keyakinan kelas ya. Ada sekarang gimana yang saya sampai meminta tolong Pak Guru yang ada di sekolah kelas saya. Dan setelah mengenal konsep segitiga restitusi, di besok tindakan saya memanggil anak tersebut. Lalu saya tanya apa yang saya lakukan saat jam pelajaran. Sampai dia menjawab, saya pagi-pagi dengan pesawat sudah dipakai. Dia sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Saya bilang tidak saling menghargai dan menghormati. Nah, kalau kalian sudah tahu kalian melanggar keyakinan, bagaimana saya tetap memberikan kesempatan siswa untuk berbicara. Kita mengeluarkan memberikan diri. Lalu yang satu orang menjawab, saya akan menjelaskan. Yang satunya lagi, saya tidak akan melanggar. Jadi dia
ini sendiri tidak dengan hukuman ataupun dengan paksaan. Menulis harus bagaimana? Contoh Belajar. Kalau dengan kemas harus bagaimana? dalam pengalaman Menghargai. pribadi Apa lagi? hendaknya Cari menghormati saya Nah, saya kan kalian ada harganya. Sekarang harus bagaimana mampu berefleksi terhadap harus paham. Apa lagi? bagaimana menjalani hidup menjadi seorang anak yang menjadi murid menjadi insan jadi. Nah, sekarang Bahaya ini adalah kutipan dari Standar Nasional Pendidikan. Sekian pemaparan saya mengenai pemahaman dan pengalaman dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Yanti yang telah menyampaikan pemaparannya dengan begitu jelasnya. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan acara atau sesi tanya jawab apabila di antara ibu guru sekalian ada yang mau bertanya, silahkan. Dikasih tiga orang dulu untuk sesi tanya jawab sesi pertama. Bertanya Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah menerapkan budaya positif di sekolah? Ya, terima kasih Bu. Yang saya rasakan sebelum menerapkan dan sesudah ya, sebelum menerapkan saya merasa ketika belum mengetahui konsep restitusi tentunya yang pertama merasa benar ya. Kalau siswa membuat kesalahan, saya menghukumnya atau memberikan konsekuensi, misalkan mengerjakan PR 2 kali lipat atau lari di lapang. Ternyata setelah saya mempelajari konsep restitusi untuk menjadikan budaya positif di sekolah, ternyata yang selama ini saya lakukan, saya salah sebagai penghukum. Posisi kontrol saya yaitu sebagai penghukum. Nah, setelah saya mempelajarinya, saya menerapkannya di dalam kelas, saya merasa posisi kontrol sebagai manajer itu merasa posisi yang terbaik yang harus dilakukan oleh seorang guru, karena dia membantu muridnya menumbuhkan unsur motivasi intrinsik dalam diri murid, juga membuat pembelajaran berpusat pada murid, karena apapun yang terjadi selalu melibatkan murid dalam membuat keputusan. Terima kasih. Tanya Bu, bagaimana cara untuk menuju sekolah yang bisa menumbuhkan iklim positif di lingkungan sekolah? Ya. Cara menumbuhkan iklim positif di sekolah, yang pertama tentunya kita harus saling mendukung dan bekerja sama dengan rekan guru. Kita bersama-sama mewujudkan visi sekolah yang beriklim budaya positif. Salah satu menentukan budaya positif di sekolah yaitu tadi dengan konsep restitusi. Cara menjalankan restitusi yaitu dengan segitiga restitusi tadi. Itu sudah saya laksanakan di sekolah dan sekarang saya rasakan di dalam kelas iklim positifnya, yaitu siswa lebih saling menghargai dengan sama temannya dan mereka meyakini apa yang menjadi peraturan kelas atau keyakinan kelas dengan penuh rasa tanggung jawab. Sesi tanya jawab telah selesai. Acara dari awal sampai akhir telah selesai. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya mungkin acara doa dan tutup. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.